Ceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kapasitor. Kelas 12. Kapasitor itu apa sih? Jadi, kapasitor itu berasal dari kata kapasitas yang artinya sebenarnya adalah kemampuan menyimpan. Yang disimpan apa? Adalah muatan listrik. Yang kedua adalah kondensator. Kondensator itu adalah dua keping konduktor yang dipasang pada jarak tertentu. Anak-anak, mohon maaf sebelum berlanjut mohon subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Jika video ini bermanfaat silakan berbagi pada teman yang lain. Selanjutnya dari dua pengertian tadi, kapasitor bisa kita artikan adalah kemampuan menyimpan muatan listrik dari dua keping konduktor yang dipasang pada jarak tertentu. Jadi berapa muatan yang tersimpan? Yang muatan yang tersimpan adalah Q sama dengan C kali V. Tentu kalau ada muatan yang tersimpan, ada potensial, ada energinya. Juga dia menyimpan energi listrik juga. Besarnya energi listrik W sama dengan setengah QV. Kenapa setengah? Karena potensial kapasitor itu pada saat pengisian dan pengosongan itu grafiknya adalah diambilkan rata-ratanya ya. Jadi rata-rata sehingga diambil potensial minimal 0, potensial maksimumnya Vmax, sehingga potensial rata-ratanya diambil setengah V. Di mana Q-nya muatan kolom, C-nya kapasitas farad, W potensial satuannya volt, dan V potensial satuannya volt, dan W energi yang tersimpan satuannya joule. Bentuk kapasitor bisa kita lihat pada model seperti ini. Jadi ini potensialnya V, kemudian ini dua kepingnya yang dipasang pada jarak D, kemudian dia menyimpan muatan yang sambung ke positif, menyimpan muatan positif yang sambung ke negatif, menyimpan muatan negatif. Sistem penyimpanan pada kapasitor, ini bisa kita lihat gambar kapasitor. Ini kalau gambar dalam pengertian sehari-hari gambarnya. Kalau di sini adalah penggambaran dalam rangkaian suatu listrik, jadi digambarkan sejajar. Kalau potensial ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau kapasitor itu sejajar. Ini adalah gambar dari kapasitor. Ini ELCO, elektronik kondensator. Jadi ada kapasitasnya di sini 4700 mikrofarad, potensial maksimumnya 50 volt. Kemudian ini yang tersambung pada kutub negatif. Kemudian ada beberapa contoh yang lain. Ini ELCO, elektronik kondensator. Ada titanium, berarti dia diisi oleh titanium. Ada milar, ada keramik, ada kertas, ada plastik film. Ini adalah berdasarkan bahan dielektrik yang akan kita bahas nanti. Ini ada kondensator variabel yang biasanya digunakan pada tuning pesawat radio, ya, digunakan untuk mencari gelombang radio. Gambaran penyimpanan muatan listrik pada kapasitor ini bisa digambarkan pada seperti air di zaman ini. Jadi H itu adalah tinggi air itu identik dengan besarnya potensial. Jadi ada kalau tinggi airnya besar, maka yang tersimpan juga besar. Yang tersimpan apa? Yang tersimpan adalah yang di sini air. Kalau di bagian keping sini adalah muatan listrik. Jadi volume air yang tersimpan Q. Kemudian yang berapa besarnya yang tersimpan juga tergantung pada kemampuan wadah ini menyimpan. Ini di sini adalah identik dengan kapasitas. Maka tadi dituliskan bahwa Q sama dengan C kali V. Q-nya adalah
Muatan yang tersimpan ini digambarkan volume air. V adalah potensial kapasitor dan C adalah kapasitas. Jadi penggambaran kapasitor ini bisa kita lihat di dalam tampilan seperti ini. Ini adalah dua keping sejajar konduktor, dua keping sejajar yang dihubungkan dengan potensial tertentu. Ini kapasitasnya adalah 0,3 pikofarad. Di sini karena potensialnya masih 0, maka muatannya juga masih 0. Sekarang kita hubungkan dengan suatu potensial. Oke. Kalau kita potensialnya kita naikkan, maka di sini muatannya juga semakin banyak. Jadi kapasitasnya tetap. Nah, ini kita perbesar, muatannya juga semakin besar dengan kapasitas yang tetap. Ini, jadi potensialnya 1,05 volt. Muatannya semakin besar, potensialnya semakin besar, Q sebanding dengan V. Sekarang bagaimana jika ini kabel yang sambung ke potensial kita putus? Nah, maka di sini potensial di dalam keping sejajar, di dalam kapasitor ini masih ada. Sehingga bisa disimpulkan dalam kondisi seperti ini, kapasitor bisa menyimpan energi. Jadi sekarang kita lihat bagaimana hubungan antara kapasitas dengan susunan dari keping. Ini kita potensialnya kita buat 0 supaya tidak bingung. Jadi kalau jarak antar keping ini kita renggangkan, D-nya semakin besar, kapasitasnya semakin kecil. Kalau jarak antar keping ini semakin kecil, maka kapasitasnya semakin besar. Jadi kalau kapasitas itu kita simbol C, maka C berbanding terbalik dengan D. Sekarang bagaimana hubungan antara kapasitas dengan lebar dari keping? Dari sini kalau jaraknya kita perbesar, maka kapasitasnya juga akan semakin besar. Ini kita dapatkan 177 pikofarad. Kalau ini kita perkecil, maka kapasitasnya juga semakin kecil, 0,4 pikofarad. Jadi C berbanding lurus dengan A. Jika dua komponen itu kita gabungkan, maka kita dapatkan bahwa C sebanding dengan A per D. Di sini selanjutnya cara lain untuk memperbesar dari kapasitas suatu kapasitor adalah dengan mensisipkan bahan di antara kapasitor yang kita kenal dengan bahan dielektrik. Bahan ini bisa kita lihat, bisa teflon, bisa kertas, bisa gelas, atau bisa juga cairan elektrolit. Nah, di sini kapasitasnya adalah 0,3 kali 10 pangkat 12 farad atau 0,3 pikofarad. Jadi kalau bahannya ini dalam hal ini adalah teflon, ini kita masukkan, kita dorong, maka kapasitasnya akan semakin besar. Ini lebih dari ini. Jadi kalau bahannya ini kita kita ambil, kapasitasnya adalah semakin kecil. Nah, ini kita bisa lihat misalnya gelas, kapasitasnya juga akan semakin besar. Di sini 1,58 piko. Kalau ini tarik lebih kecil. Kita masukkan lagi misalnya kertas, ini 0,34 piko, kita masukkan adalah 1,18. Biar tampak maka kita lihat muatannya. Muatannya ini baru muncul kalau potensialnya ada. Nah, ini potensinya ada.
Jadi kalau bahan antara keping ini kita tarik, maka kapasitasnya juga akan semakin kecil dan muatannya juga akan semakin kecil yang tersimpan. Jadi kita lihat kesimpulannya, cara membuat suatu kapasitas semakin besar adalah dengan mensisipkan bahan dielektrik, sehingga bisa dituliskan bahwa C sama dengan K, K-nya konstanta bahan elektrik, KE0 A per D. Kesimpulan, dari beberapa hal yang kita tampilkan tadi, bisa disimpulkan bahwa kapasitas kapasitor atau C berbanding lurus dengan luas keping dan berbanding terbalik dengan jarak antar keping, atau C sebanding dengan A per D. Kalau kita sisipkan suatu konstanta di mana E0 adalah permitivitas listrik di udara, maka C sama dengan E0 A per D. Kapasitas listrik dapat dinaikkan nilainya dengan mensisipkan bahan tertentu di antara dua keping atau kita sebut dengan bahan dielektrik, sehingga kapasitasnya menjadi C K E0A per D. K-nya adalah konstanta dielektrik. Atau bisa ditulis C sama dengan ER permitivitas relatif bahan A per D, di mana nilai-nilainya adalah C kapasitas satuannya farad, A luas keping meter persegi, D jarak antar keping meter, E0 adalah konstanta 8,85 kali 10 pangkat min 12 yang kita sebut dengan permitivitas ruang hampa atau vakum, ER permitivitas relatif bahan, dan K adalah konstanta dielektrik. Terima kasih anak-anak, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.